Adakannya pilkada, pileg dan pilpres, memblokir akun media sosial yang politik elektoral yang menjadi wartawan penegasan ini sebagai tindak lanjut pernyataan dilakukan. Bagaimana menjaga kualitas demokrasi di tengah maraknya kriminalisasi lawan politik? Akankah kedua kubu mampu menentukan kampanye yang benar? Perkenalkan, dengan saya Muhammad Fadli Miftah Arasi. Dalam beberapa bulan lagi, negara kita, negara Indonesia, akan menjalankan sebuah pemilu yang mana untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Pemilu sendiri merupakan sebuah pesta demokrasi, pesta rakyat, pesta di negara kita sendiri. Yang mana pesta itu harus megah, pesta itu harus meriah. Seluruh masyarakat pun wajib turut andil sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih. Pemilu dilaksanakan dalam kurang lebih 2 bulan lagi, namun mungkin ada saja hambatan yang akan ditemui. Yang salah satunya adalah Black Campaign. Mari kita tanya pendapat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Black Campaign dan seberapa jauh pengetahuan masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Black Campaign. Oke, let's go. Saya ingin menjelaskan apa itu Black Campaign. Jadi, Black Campaign itu adalah upaya untuk merugikan reputasi lawan politik, pesaing bisnis, maupun individu. Dengan cara penyebaran fitnah, penyebaran hoax, maupun serangan pribadi. Black Campaign tersebut memiliki tujuan untuk mengurangi rasa kepercayaan terhadap target tersebut melalui Black Campaign. Sebagai individu, saya melihat Black Campaign itu sebagai praktik yang sangat merugikan dalam proses demokrasi. Meskipun mungkin dianggap sebagai bagian dari strategi politik, Black Campaign cenderung memanipulasi opini publik dengan informasi yang salah dan tidak berdasarkan fakta. Ini bisa menjadi ancaman serius bagi integritas sebuah pemilihan, karena bukan hanya menyesatkan masyarakat tetapi juga mengaburkan fakta-fakta yang seharusnya menjadi dasar penilaian yang tepat terhadap seorang calon. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa Black Campaign tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap politik dan pemerintahan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas dan kualitas dari kepemimpinan yang dipilih. Karena Black Campaign erat kaitannya dengan penyebaran informasi negatif, maka hal ini dapat menciptakan kondisi yang tidak kondusif pada saat pelaksanaan pemilu. Penyebaran berita-berita hoax juga dapat menciptakan konflik antara masyarakat dan juga meningkatkan polarisasi antara pendukung. Black Campaign juga dapat berdampak buruk pada setelah pelaksanaan pemilu. Masyarakat yang telah terjebak informasi negatif dari pelaksanaan pemilu dapat menjadi tidak percaya pada hasil pelaksanaan pemilu. Lebih jauh lagi, masyarakat dapat menjadi apatis pada pelaksanaan pemilu ke depannya. Untuk menyikapi Black Campaign, yang pertama tuh kita harus hati-hati. Yang kedua, kalau kita dapat informasi itu harus diverifikasi lagi sebelum membuat kesimpulan. Yang ketiga tuh jangan menyebarkan berita tanpa adanya verifikasi, karena kita mencegah juga adanya berita palsu. Mencegah terjadinya Black Campaign ada beberapa cara, seperti misalnya menyaring informasi yang masuk sehingga tidak mudah termakan hoax. Selain itu, apabila menemukan indikasi adanya Black Campaign, dapat melaporkan ke pihak berwajib dan juga tidak turut serta menyebarkan berita hoax tersebut. Nah, selain itu, menjelang pemilu 2024 ini akan banyak sekali buzzer-buzzer politik yang beredar di sosial media. Nah, salah satu cara untuk mencegahnya yaitu dengan pemerintah membuat peraturan-peraturan tentang pemilu tersebut. Misalnya pasal 521 Undang-Undang Pemilu, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, serta pasal 55 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang cyberbullying. Oke, tadi beberapa informasi mengenai Black Campaign. Kita semua menginginkan pemilu tahun 2024 menjadi pemilu yang sehat dan juga bersih. Kami
menolak dengan tegas adanya black campaign pada pemilu tahun 2024 nanti. Kami semua menginginkan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka dari itu, sekali lagi kami tekankan untuk terakhir kalinya, kami menolak dengan tegas adanya black campaign pada pemilu tahun 2024 nanti. Mari kita ciptakan pemilu tahun 2024 menjadi pemilu yang bersih, pemilu yang sehat, pemilu yang adil untuk kita semua. Kami kelompok IoT 4 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2023 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.